Oke, jumpa lagi di podcastnya Mbak Nasir. Gimana Mbak kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita kali ini membahas tentang ini Mbak, tentang Mbak Nasir, bukan masalah orang terus nih. Ini tentang Mbak Nasir. Gimana? Oke, jadi kemarin tuh sempat ada yang tanya Mbak. Intinya gini, kenapa sih Mbak Nasir ketika menginterpretasikan dirinya itu lebih mengenalkan bahwa beliau ini masuk di bidang praktisi ilmu pengasihan, maksudnya ahli di bidang praktisi ilmu pengasihan, kok tidak paranormal pelet aja gitu Mbak, karena masyarakat itu lebih mengenal pelet daripada pengasihan Mbak. Kayak semisal orang yang mengenal itu lebih mengenal indigo daripada orang yang lebih mengenal kelebihan mental kayak gitu. Kenapa itu Mbak? Kok lebih pada ilmu pengasihan gitu? Ya, karena saya memang basicnya bukan di bukan di paranormal pelet. Okay. Saya enggak. Terus kemudian saya memang enggak begitu suka kalau terus kemudian sebuah ilmu yang digunakan adalah ilmu pengasihan, terus kemudian orang menilai itu adalah sebuah pelet. Oke. Karena sudah terlanjur ya sekarang ini itu ilmu pengasihan itu dicap sebagai ilmu pelet. Oh, udah terlabeli pelet gitu ya? Ya, karena banyak oknum-oknum paranormal yang menggunakan ilmu pengasihan itu untuk memberikan jasa untuk memelet seseorang. Tapi sebenarnya bedanya apa sih Mbak, pengasihan sama pelet itu? Kalau pengasihan itu benar-benar ilmu yang diasah, terus kemudian ada laku tirakat yang mana itu untuk membuat batin kita itu peka, terus kemudian bisa menjadikan diri kita itu lebih percaya diri. Oke. Dan kalau pelet itu sifatnya keras, tidak halus seperti pengasihan. Oke, jadi konotasinya lebih agak ini ya Mbak ya? Kalau pelet. Ya. Makanya saya sangat terus kemudian gerakan saya supaya banyak orang itu paham tentang perbedaannya pelet dan juga ilmu pengasihan. Jangan terus kemudian sebenarnya itu adalah ilmu pengasihan yang sifatnya itu adalah umum tapi dicap sebagai ilmu pelet. Oh, jadi kalau pelet ini pasti masuk pengasihan gitu ya Mbak. Tapi kalau pelet belum tentu dia pengasihan gitu ya. Ya, karena kalau pelet itu ada yang ada yang sifatnya itu sampai memberikan tumbal atau macam-macam. Nah itu yang nggak baik ya. Apalagi sekarang banyak itu ya Mbak yang mengaku kalau ingin bisa memelet gitu kan, dia harus kayak tumbal gitu dan dijadikan konten di YouTube kan gitu Mbak. Biar laris mungkin. Karena sebenarnya kan ilmu pengasihan itu seharusnya itu keluar dan muncul dari dalam diri sendiri setiap individu manusia. Kan begitu. Maksudnya kayak apa itu Mbak? Keluar dari diri sendiri. Ya contoh kecilnya ya seperti karisma. Karisma itu kan keluar dari dalam diri. Oh gitu. Tidak terus kemudian orang itu berkarisma gara-gara orang itu kan enggak. Dia bisa berkarisma karena memang murni dia mempunyai karisma itu dan dia yang menciptakan sendiri. Jadi melalui karakter dia yang memang menjadikan dia itu berkarisma. Ya melalui ritualnya dia sendiri tadi ya Mbak ya. Jadi aura atau karisma itu muncul. Itu pengasihan ya Mbak ya. Ini teman-teman perlu tahu sih apa bedanya pengasihan sama pelet ya. Kebanyakan orang itu mengira wah pengasihan ini pelet ini nggak bener ini kan kayak gitu Mbak ya. Banyak sekali yang menilai seperti itu. Terus untuk yang lain bedanya apa lagi Mbak? Ini saya mau pertanyakan yang
antara ilmu pengasihan sama sarana pengasihan itu bedanya apa Mbak? Ya kalau ilmu kan apa ya, masternya. Oke, lebih pure ke ilmunya gitu Mbak. Masternya, kalau sarana kan media. Ya. Itu saja. Oh gitu. Jadi kalau apa namanya, ilmu itu lebih ke tata cara mungkin ya, atau apa namanya, mantra gitu Mbak, ritual apa yang dijalankan. Kalau sarana kan itu media yang digunakan itu apa, kan ada minyak, ada seperti mustika, ada pusaka. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian Mbak podcast kali ini. Oh iya. Kita bahasnya sekarang ya yang detail tapi singkat aja Mbak. Gitu. Nanti harapannya podcast kami ini lebih banyak yang mendengar, dan jangan lupa untuk teman-teman juga subscribe, dan semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan, dan ilmu yang diberikan sama Mbak Nasir itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Nasir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.